Kabupaten Pangandaran adalah kabupaten termuda di Jawa Barat. Potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Pangandaran adalah pariwisata, baik objek wisata pantai maupun sungai. Terdapat banyak objek wisata favorit, baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu Pantai Pangandaran, Taman Wisata Alam Cagar Alam Pananjung, Pantai Batu Biu, Pantai Batu Karas, Pantai Medasari, Pantai Karapiak, dan wisata sungai yaitu Cukang Tanjung atau Green Canyon, Citumang, Sangkira, dan masih banyak lainnya. Berikut ini asal-usul Kait Festival Internasional Pangandaran. Catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar 2500 sebelum Masehi. Sedangkan penggambaran layang-layang tertua adalah dari lukisan gua periode Mesolitik di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara yang telah ada sejak 9500 sampai 9000 tahun sebelum Masehi. Lukisan tersebut menggambarkan layang-layang yang disebut gagati yang masih digunakan oleh orang-orang Muna modern. Layang-layang terbuat dari daun kolope atau umbi hutan. Untuk layar induk, kulit bambu sebagai bingkai, dan serat nanas hutan yang dililitkan sebagai tali, meskipun layang-layang modern menggunakan senar sebagai tali. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daunan. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seseorang pembesar kerajaan pada zaman kerajaan Salatus Salatin abad ke-17. Dari Cina, permainan layang-layang yang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Pangandaran International Kite Festival setiap tahun menampilkan peserta kegiatan layang-layang dari berbagai negara dan daerah, mengukuhkan standar acara yang bersifat internasional. Secara visual, berbagai jenis layang-layang terlihat menarik dengan tampilan warna-warni dan bentuknya yang unik. Festival ini merupakan salah satu event tahunan yang sangat menarik karena memiliki keunikan budaya yang dicerminkan dalam bentuk layangan. Setidaknya sekitar 10 negara terlibat dalam Pangandaran International Kite Festival. Setiap tahunnya tidak kurang 12 negara ikut berpartisipasi dalam event ini. Mereka berasal dari Macau, Filipina, Thailand, India, Hungaria, Mongolia, Malaysia, dan lain-lain.
Layang-layang sudah sangat akrab dan melekat di masyarakat Pangandaran. Bahkan dulu sudah menjadi satu kebudayaan masyarakat nelayan. Ketika musim paceklik, anak-anak dan orang tua banyak menghabiskan waktu bermain layang-layang, sekadar melepas kejenuhan. Sebelum berkembang layang-layang berbahan fiber dan parasit, sambung kokos, layang-layang tradisional dulu dibuat dari daun parasit, tumbuhan yang dikenal masyarakat Pangandaran dengan nama kadaka. Biasanya banyak ditemukan di hutan, kemudian berkembang dengan layang-layang yang terbuat dari bambu dan kertas. Kebiasaan ini dipandang menarik dan akhirnya menjadi event wisata dan dilombakan sampai saat ini. Layang-layang, layangan, atau wau di sebagian wilayah Semenanjung Malaya merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Layang-layang diketahui juga memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Layang-layang lada biasanya dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin berhembus pada saat itu. Di beberapa daerah Nusantara, layang-layang dimainkan sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat atau Pasundan, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun, sejenis anggrek tertentu, dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran dan beberapa tempat lain misalnya, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kalong atau kelelawar. Penggunaan layang-layang sebagai alat bantu penelitian cuaca telah dikenal sejak abad ke-18. Contoh yang paling terkenal adalah ketika Benjamin Franklin menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci untuk menunjukkan bahwa petir membawa muatan listrik. Layang-layang raksasa dari bahan sintetis sekarang telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar.